Tujuannya insya Allah kita silaturahim niat tolabul, itu mah bonusnya. Ya mah kalau emang toh kemarin kita berbuat maksiat, atau sekarang mah jangan kembali berbuat wabihi nasta'inu ya Kong. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-mu'allif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana fi jami'i ulumihi amin ya Allah ya rabbal alamin. Beres ajengan ngucapin lafaz bismillah dan alhamdulillah, salawat dan salam. Wabihi nasta'inu, kata ajengan yang tadi dibaca tuh, wabihi nasta'inu, dan hanya kepada Allah nasta'inu kita meminta pertolongan. Apa surahannya? Wabihi la bi ghairihi, maksud wabihi di situ tuh kalimat isinya mah la bi ghairihi, bukan kepada dat yang lain. Wabihi tersebut maksudnya hanya kepada Allah Subhanahu. Nasta'inu kita meminta pertolongan. Ainat lubul ma'unati, maksudnya kita mencari pertolongan. Fataqdimul jarri wal majruri li ifadatil ikhtisasi. Ajengan musonib nulis kalimat wabihi nasta'inu. Kenapa sih lafaz wabihinya didahulukan, nasta'inunya diakhirkan? Nah, kalau wabihi nasta'inu maknanya begini. Dan hanya kepada Allah nasta'inu kita meminta pertolongan. Tapi kalau begini nih, wa nasta'inu bihi, dan kita memohon pertolongan bihi kepada Allah. Enakan yang mana kira-kira? Dan kepada Allah kita memohon pertolongan, apa kita meminta pertolongan kepada Allah? Enakan yang pertama. JR majrurnya dulu yang didahulukan, baru lafaz nasta'in. Kenapa? Tuh setiap kalimat ajengan musonib dalam pembukaan kitabnya lafaz wabihinya didahulukan, nasta'inunya diakhirkan. Khawatir kalau wabihinya diakhirkan, ntar minta pertolongannya takut minta pertolongan sama siapa. Kalau itu mah kan udah jelas, hanya kepada Allah kita meminta pertolongan. Coba kita balik, kita meminta pertolongan. Ada pertanyaan, pada siapa loh? Nah, makanya faidahnya bihi di situ li ifadatil ikhtisos. Faidahnya menentukan hanya kepada Allah Subhanahu. Takut ada yang nanya sama Bapak atau di surah, kenapa gitu lafaz wabihi dulu bukan nasta'inu dulu? Bihi di situ maksudnya li ifadatil ikhtisos. Faidahnya untuk menentukan siapa? Menentukan kepada zat Allah yang kita mohon pertolongan. Mudah-mudahan setiap apapun itu perjalanan kehidupan kita, dalam keluarga, dalam muamalah kita bekerja, selalu dalam pertolongan Allah Subhanahu. Terlebih-lebih dalam setiap ibadah pada yang kita kerjakan, dalam setiap kasab yang kita lakukan untuk nafkah anak istri, mudah-mudahan selalu senantiasa dalam lindungan, taufik, hidayah, pertolongan Allah Subhanahu. Karena sudah dijelaskan pertama itu, bukan kita yang kuat, bukan kita yang hebat, tetapi pertolongan Allah yang lebih hebat. Hujan gede begini, masih tetap banyak yang ngaji. Alhamdulillah. Nggak kepaksa kan? Bukan karena urang. Aku hina amat barang dunia ditukerin sama pengajian. Ya maksudnya lah saya mau ngaji lah, mau makan itu katanya ada urap gitu. Tujuannya insya Allah kita silaturahim niat tolabul, itu mah bonusnya. Alhamdulillah.
Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita doakan yang sedekah, panjang umur barokah, murah rezeki, keluarganya diberikan kesehatan. Amin ya robbal. Siapa ini yang sedekah? Alhamdulillah. Pertolongan untuk apa? Nih, makanya dijelaskan sama ajengan musonif. Memohon pertolongannya. Ala umuri dunya wadin, setiap perkara dunia dan perkara agama. Ibadah kita mengerjakan segala sesuatunya yang tadinya males, yang tadinya ogah-ogahan. Mudah-mudahan tuh turun pertolongan Allah. Yang tadinya males berjamaah, rajin berjamaah. Yang tadinya belum rajin sholat, meskipun belum berjamaah, rajin sholat. Yang tadinya sedekahnya goceng, sekarang mah 50. Yang tadinya sama tetangga kurang akur, sekarang mah baik-baik. Yang tadinya sama ustadz jauh, sekarang mah rajin silatur. Ya begitu, kan masalah ibadah itu, Kong. Kita mohon pertolongan Allah. Dalam setiap seminggu sekalinya kita ngaji di tempat nasional ini, selalu diberikan ketika malam Sabtu datang pertolongan Allah. Hati kita diberikan rindu untuk duduk di atas stiker yang hanya sebatas begini doang. Kalau dipikir-pikir, Kong, masih mendingan nonton bola sambil ngegudai, mantap. Benar nggak? Yeay. Makan itu sekong pisangnya, sayang itu. Yang makannya kisut, pisangnya kisut lagi itu. Ayo, alhamdulillah, berkah Kong di sana insyaallah. Makanya jangan lupa kita mohon pertolongan Allah. Ketika apapun itu awali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billahil aliyil. Nah, itu. Ngerti itu ke situnya, tapi nggak pernah dibaca ya, atau ke ciri. Makanya usahanya bukan maju mundur, ada usaha maju, jangan bahasa dorong. Ayo, yutlaku ad-dinu lugatan alama anikasiratin. Yutlaku ad-dunya ala umuri dunya. Yutlaku ad-dina mutlak lapad ad-din. Lapad din lugatan ala mana kasratan. Maksudnya apa? Ajengan musonif mohon pertolongan atas dasar untuk perkara agama. Agama kan isinya banyak. Mana contohnya? At-ta'atu, ketika kita taat mau melaksanakan ibadah, datang pertolongan Allah, giat melaksanakan ibadah. Bahkan wal ibadatu wal jaza'u wal hisabu, bahkan dalam setiap perkara agama tersebut isinya bukan ketika kita mohon pertolongan dalam melaksanakan ibadah, ketika adanya hari pembalasan, ketika kita akan dihisab, kita selalu mohon pertolongan Allah Subhanahu. Kenapa itu? Air hujan bukan air termos. Mudah-mudahan kita mohon sama Allah, datangnya pertolongan Allah kepada kita ini bukan hanya sebatas kita akan melaksanakan taat ibadah kepada Allah. Nanti di yaumil jaza pembalasannya Allah, di yaumil hisab perhitungannya Allah, datang pertolongan Allah Subhanahu. Ketika hari pembalasan, ketika hari dihisab, kita diberikan rukhsah oleh Allah masuk surga tanpa dihisab lagi. Alhamdulillah. Wasar'an. Sedangkan lapad adin secara syariat undang-undang agama mah ala masyara'ahullahu ala lisanin nabiyyi, yaitu setiap perkara undang-undang agama Allah, perintah Allah yang disyariatkan
melalui lisan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Karena perkara ibadahnya bukan perkara wajib doang, Pade. Apa yang paling malas setelah sholat dan sebelum sholat? Qobliyah, ba'diyah. Kita mah kebanyakan pengen datang kalau sholat itu berjamaah kalau udah qomat. Bener nggak? Bahkan ada yang sampai udah rakaat terakhir kalau maghrib. Nah, mudah-mudahan besok waktu datang pertolongan Allah, kita mah datangnya bukan sebelum qomat, sebelum adzan udah ngejedog kayak Pak Haji Ali di Masjid Fajar Siddiq. Bukan ngecas HP Pak Presiden, jangan fitnah. Beliau mah iktikaf. Salat tahiyatul masjid 2 rakaat, tahiyatul masjidnya beres, niat nawaitu an a'taqifa fi hadal masjid sunatan lillahi, buat gue ganjarannya. Kenceng masuk surganya juga. Saking kencengnya nggak keren. Tuh mudah-mudahan tuh kayak Pak Haji Ali contoh. Ayo. Pak Haji Ali aja udah istiqomah alhamdulillah. Cuman subuh mah ketinggalan 2 kali kemarin. Katanya habis teleponan sama siapa itu, sama yang beb katanya. Gitu ya. Tuh, pertolongan Allahnya kita mohon. Dalam setiap perkara sunnah pun nih, kita mohon agar datang pertolongan Allah, dibuat doyan untuk melaksanakan setiap perkara ya salat. Wudu. Ada yang punya wudu, datang kemari, mau ngaji. Wudu. Tapi ada yang kagak. Wudu Isya doang. Atau udah batal kali itu Presiden. Ya, niatin minggu depan mah nih, setiap mau ngaji usahakan dalam keadaan suci, punya wudu. Kenapa, Karena ilmu itu cahaya, ilmu itu perkara yang suci, nggak bakal masuk ke dalam perkara yang hatinya lagi kotor. Biar bersinergi antara apa yang diucapkan oleh guru dan didengarkan oleh murid, bisa dimanfaatkan meskipun cuma sedih, karena bisa masuk. Perkaranya mah gampang, tapi sulit untuk dilaksana kalau bukan adanya pertolongan Allah Subhanahu ya. Terusin apa jangan ini?